selaku Bidan Desa Sijinggung yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu warga Desa Sijinggung yang pada hari ini mewakili di pertemuan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara pertemuan rutin Desa Wisma Desa Sijinggung. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan hari ini masih seputar Desa Anti Korupsi Desa Sijinggung, di mana peran perempuan atau ibu dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap pencegahan atau pemahaman anti korupsi. Dengan tema keluarga membangun karakter generasi berintegritas. Keluarga memiliki peranan penting dalam memberikan corak dan warna dalam masyarakat sebuah bangsa. Pendidikan baik di keluarga dapat mengantarkan sebuah bangsa menuju kemajuan dan kejayaan peradaban. Sebaliknya, bila mana pendidikan dalam keluarga sudah tidak menjadi perhatian dan diabaikan, maka cepat atau lambat kerusakan moral akan menggerogoti anak-anak dan generasi muda bangsa tersebut. Masyarakat tak ubahnya sebuah bangunan dan keluarga adalah salah satu pondasinya. Keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak. Nilai integritas dan anti korupsi dan sederhana. Di sini peran ibu dalam keluarga sangat dibutuhkan karena seorang anak akan mencontoh perilaku keluarganya, terutama biasanya dari ibu. Dari contoh-contoh perilaku, kebiasaan sehari-hari maupun kebiasaan yang biasa kita lakukan di lingkungan, biasanya anak-anak selalu mencontoh dari perilaku di keluarga, terutama seorang ibu. Dan untuk ibu biasanya kita memberikan atau menampilkan suri tauladan yang baik. Apa yang harus dilakukan oleh anak adalah hasil dari niru keluarganya. Maka kedua orang tua harus mampu menjadi teladan apabila anaknya ingin memiliki karakter yang baik. Orang tua haruslah yang lebih dahulu menunjukkan kejujuran, kesederhanaan, dan sikap bertanggung jawab jika ingin anak-anak mereka memiliki sifat tersebut. Seperti halnya kegiatan atau kebiasaan sehari-hari yang bisa kita lakukan untuk anak-anak, mencontohkan kepada anak-anak kita, yaitu kebiasaan yang baik, mulai dari mungkin bangun pagi, sholat subuh, setelah itu ngaji, terus perilaku-perilaku yang mencontohkan atau mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang lebih baik, seperti jangan mengajarkan untuk anak-anak untuk berbohong. Contohnya ketika kita membeli sesuatu, misalnya harganya 1.000, ya katakanlah 1.000. Ketika kita berbohong, misalnya kita memberi apa-apa 1.000, biasanya di rumah misalnya dikatakan sama bapaknya 1.500, itu kan sudah suatu contoh yang menanamkan anak untuk tidak jujur. Yang kedua, biasanya mencari waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Orang tua mesti jeli kapan saat anak dapat menerima nasihat dan kapan akan mendengarkannya. Kita bisa memberikan arahan kepada anak ketika anak-anak itu sedang di posisi yang bahagia atau mungkin sesaat sebelum tidur, biasanya didongengi sambil diceritain. Ketika kita mengedukasi anak atau memberikan nasihat kepada anak-anak, terutama yang masih balita atau anak-anak kecil, biasanya kan susah sekali diatur. Kalau waktunya kita memberikan nasihat saat anak-anak sedang marah, biasanya apa yang dijawab? Masuk anak-anak biasanya akan memberontak, dan bahkan ketika sedang asik bermain dengan teman-temannya langsung dinasehati atau disuruh pulang, biasanya nggak mau. Anak-anak akan merasa marah karena sedang asik dengan dunianya. Mungkin biasanya ketika anak-anak menjelang tidur, kita sambil mendongeng, menceritakan atau menanyakan kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi siang apa gitu. Biasanya kan anak-anak lebih nurut saat sebelum tidur. Yang ketiga, bersikap adil terhadap anak. Orang tua
timbul iri dengki antar saudara karena adanya ketidakadilan. Orang tua tidak diperkenankan menampakkan kecintaan kepada salah satu anak saja di hadapan saudara-saudara yang lain. Hal ini menjadi salah satu cermin dari penerapan salah satu nilai integritas yang adil. Contoh saja ketika kita memiliki dua anak, ibu-ibu, biasanya kan dua anak ya pola pikirnya mesti beda ya. Ada yang nurut, ada juga yang bandel. Ketika satu anak nurut misalnya, yang satunya bandel, itu pamali. Saya pernah ke dokter anak, ketika anak dibanding-bandingkan ya, biasanya anak yang cenderung tidak nurut atau cenderung lebih ke emosional lebih tinggi, itu biasanya akan lebih memberontak lagi dan merasa dia tidak dipedulikan, dia tidak disayang, atau bahkan dia tidak diharapkan kehadirannya. Katanya seperti itu. Jadi ketika kita memiliki dua atau tiga anak, ya wajar dalam hati biasanya kan ada yang lanyung rasanya malas banget mereka, yang rasanya mereka kesel banget, bocah masuk banget. Tapi jangan ditunjukkan ya, karena itu sangat berpengaruh kepada psikis anak ibu biasanya. Yang selanjutnya, menunaikan hak anak. Menunaikan hak anak dan menerima kebenaran darinya dapat menumbuhkan perasaan positif dalam diri mereka. Hal ini juga menjadi pembelajaran bahwa kehidupan itu adalah memberi dan menerima. Menunaikan hak anak juga termasuk bagian dari tanggung jawab yang bisa dilatihkan kepada mereka, yakni memberikan anak kepercayaan dan menerima konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Contoh hak anak apa saja ibu-ibu, biar gak ngantuk. Contoh hak anak. Yang pertama, hak atas pendidikannya, hak atas perlindungannya, hak atas kesehatan, hak atas bermain, memperoleh kesejahteraan, dan hak atas identitas dan kebebasan. Biasanya anak-anak waktunya bermain kadang ada yang harus ngaji, tapi kan kita juga sebagai orang tua harus mengerti bahwa anak-anak juga butuh bermain untuk memperoleh kesehatannya ya. Biasanya anak-anak memiliki apa itu BPJS atau jaminan kesehatan buat anak, terus hak atas identitasnya juga sudah diakui di akte, dan hak atas kebebasannya. Yang 5, memberikan anak mainan edukatif. Memberikan anak mainan edukatif sesuai dengan usia dan kemampuannya menjadi hal yang penting untuk merangsang potensinya. Ada beberapa kriteria mainan yang baik untuk anak, yakni mainan yang diberikan memicu anak bergerak. Contohnya apa ibu-ibu? Main sepeda, terus main tambun. Dan selanjutnya mainan yang dapat menumbuhkan rasa ingin tahu inspiratif anak. Contohnya saja ke kreatif ya, biasanya inisiatif. Buat mainan Lego juga bisa, Play-Doh juga bisa. Biasanya untuk membentuk sesuatu yang menarik buat anak. Mainan yang mendorong anak untuk meniru tingkah laku dan cara berpikir positif orang dewasa, termasuk internalisasi nilai-nilai integritas. Contohnya alat masak, biasanya diberi laki-laki, biasanya alat musik biasanya anak sunat. Karena itu sangat berpengaruh untuk mendorong ini ya Bu, kreativitasnya. Yang keenam, tidak suka marah dan mencela. Sering memarahi anak hanya akan menjadikan mereka semakin sulit diatur, apalagi memarahinya tanpa sebab yang jelas. Mencelanya juga menjadikan anak menjadi penakut. Ketika kedua orang tua mencela anaknya, sesungguhnya mereka telah mencela dirinya sendiri. Sebab apa yang dilakukan oleh anak adalah hasil didikan dari keluarganya. Terus ketika kita memarahi anak, bahkan ketika kita memarahi, ya namanya juga ibu-ibu kadang pikirannya
lagi support ya Bu, memarahkan tanpa sebab itu secara tidak langsung itu memedonkan apa sih bahasanya? Menurunkan semangat. Iya, menurunkan semangat juga. Anak biasanya cenderung lebih penakut, terus apa ya? Jadi kurang percaya diri ya Bu. Biasanya nakal di lingkungan sendiri, tapi ketika dia keluar rumah atau mungkin di sekolah dengan siapa biasanya kurang bisa bersosialisasi karena dalam dirinya itu ada rasa takut terus minder juga. Yang selanjutnya mendoakan anak. Mendoakan anak adalah salah satu bentuk kasih sayang dan ketulusan kedua orang tua dalam mendidik anak. Ya, salah satu contohnya ketika kita habis sholat, jangan langsung buru-buru pergi, karena sasa, kontestasi kembangan, luangkan waktu sebentar, kita mendoakan anak-anak kita agar ya menjadi generasi yang lebih baik lah ya. Terus biasanya kan ada yang habis sholat gugup, sholat apa ya, mulai sholat semua. Kita luangkan waktunya selesai sholat ya beberapa menit untuk mendoakan anak-anak kita agar insya Allah kalau ketika doa orang tua apalagi doa ibu kan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya peran perempuan dalam mendidik anak-anak agar tidak peran perempuan dalam mendidik anak agar lebih memahami dan menjauhi nilai-nilai atau siapakah yang menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam keluarga? Yang pertama, ibu memainkan peran dominan dalam menanamkan nilai dan pembentukan karakter. Karena itu, ibu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan praktis mengajarkan dan memberikan contoh bagaimana perilaku jujur, berperilaku penuh integritas untuk menolak korupsi. Korupsi juga tidak selamanya berhubungan dengan uang, tapi dapat berupa barang atau hadiah, keuntungan saham, keuntungan jabatan atau keputusan. Contoh, suap, gratifikasi, perbuatan curang, penggunaan fasilitas, konflik kepentingan. Hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa disadari. Saling berobot atau tidak mau antri, saling serobot, tulisannya salah. Saling serobot, tidak mau antri dalam layanan publik dengan alasan supaya cepat beres-beres atau ucapan terima kasih pada saat memberikan sesuatu kepada pemberi layanan. Hal ini akan menjadi kebiasaan yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Apalagi ketika kita sedang berada biasanya kalau di puskesmas atau sedang berobat di rumah sakit, biasanya kan pengen cepat-cepat duluan ya. Biasanya ketika orang tua atau ayahnya itu masuk kan salah satu bentuk korupsi biasanya ada yang masuk, saya duluan sekarang Bapak. Padahal hal ini merupakan bentuk dari perilaku koruptif. Cari tahu asal-usul hadiah sampai pada kita. Ajarkan anak dan contohkan sikap anti korupsi pada anak sejak kecil. Kita bisa mengajarkan atau memberikan nasihat ketika dari hal-hal kecil yang berupa korupsi karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa korupsi itu tidak selalu berupa uang atau yang jelas diberikan atau suap. Biasanya dari waktu juga korupsi ketika undangan jam 11:30, jam 11:30 itu juga sebenarnya sudah termasuk korupsi. Asal sikap sensitif pada anak terhadap lingkungan sekitar. Biasakan hidup sederhana, cukupi dari yang ada. Berani mengatakan tidak pada tindakan tidak jujur. Dan laporkan bila tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh siapapun diketahui oleh ibu-ibu semua. Dengan tindakan melaporkan atau hal sekecil apapun bisa disampaikan ke mungkin pihak desa. Ketika kita menemukan misalnya di lingkungan kita ada yang korupsi atau penyelewengan dana atau tindak-tindakan korupsi lainnya bisa disampaikan atau dilaporkan.
Terima kasih.